Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan thumbnail yang kamu lihat atau sesuai dengan judul yang kamu baca. Jadi, mengapa lafaz Allah itu memakai kata ganti huwa atau yang berarti dia laki-laki? Nah, apakah itu berarti Allah itu berjenis kelamin laki-laki? Nah, bagaimana penjelasannya? Oke, mari kita simak sampai selesai. Mari kita kupas atau bahas tuntas menurut pengetahuan saya ya. Jadi mohon diikuti, disimak sampai selesai biar tidak salah paham. Nah, yang pertama kita masuk dalam pembahasan. Jadi ini berkaitan dengan bahasa Arab ya. Jadi kita belajar sedikit tentang bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab itu terdapat jenis kalimat. Yang pertama kalimat yang disebut dengan istilah mudzakkar. Yang kedua lawannya mudzakkar yaitu muannas. Saya jelaskan pelan-pelan ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada dua jenis kalimat. Yang pertama mudzakkar, yang kedua muannas. Mudzakkar itu apa? Kemudian muannas itu apa? Nah, mudzakkar itu adalah kalimat atau kata yang tidak mengandung atau tidak terdapat tanda muannas. Saya ulangi sekali lagi, mudzakkar yaitu kata yang tidak mengandung atau tidak terdapat tanda muannas. Adapun muannas sudah jelas ya, kata yang mengandung atau terdapat tanda muannas. Oke, sampai sini dipahami dulu ya. Jadi mudzakkar itu adalah kata yang tidak mengandung atau tidak terdapat tanda muannas, sedangkan muannas itu adalah kata yang mengandung atau terdapat tanda muannas. Nah, kemudian kita masuk ke tanda muannas. Alamatut ta'nis. Jadi tanda-tanda muannas. Jadi muannas, isim muannas itu ada, atau kata muannas itu ada tanda-tandanya. Yang pertama lafzi. Yang kedua takdiri. Ini dalam pembagiannya, yang pertama lafzi, yang kedua takdiri. Lafzi itu apa? Lafzi itu adalah tanda muannas yang terlihat jelas atau tampak dalam kata. Saya ulangi lagi, lafzi itu adalah tanda muannas yang terlihat jelas atau tampak dalam kata. Jadi tanda muannas itu ada yang tampak dalam katanya langsung dan ada yang dalam artinya. Jadi muannas berupa artinya. Nah, seperti takdir itu namanya takdiri. Tanda muannasnya itu tidak jelas atau tidak tampak dalam kata. Kemudian kita bahas yang lafzi dulu. Nah, di sini lafzi itu tanda muannasnya ada 3 ya. Yang pertama tak marbutoh, yang kedua alif maqsurah, yang ketiga alif mamdudah. Ini semua itu tampak dalam lafaz. Contohnya yang tak marbutoh adalah lafaz sayyaratun. Lafaz sayyaratun itu di belakang sendiri yang saya kasih warna merah. Itu ada tak, namanya tak marbutoh. Nah, setiap kata yang ada tak marbutoh itu otomatis merupakan jenis kata muannas. Karena apa? Karena di situ ada tanda muannasnya, yaitu apa? Tak marbutoh. Dan yang kedua alif maksurah. Alif maksurah itu adalah alif yang berupa atau alif yang berbentuk ya ya. Alif yang berbentuk ya, seperti contoh lafaz sugro. Nah, itu adalah lafaz
Sugro itu termasuk mu'annas karena di situ ada tanda mu'annasnya, yaitu alif maksurah. Dan yang ketiga alif mamdudah itu contohnya baydha. Nah, baydha itu merupakan mu'annas karena di situ ada tanda mu'annasnya, yaitu alif mamdudah, alif yang lurus. Nah, jikalau ada kata dalam bahasa Arab kok ada tanda tiga ini, tak marbutoh, alif maksurah, atau alif mamdudah, itu termasuk jenis mu'annas karena sudah tampak jelas tandanya di kata. Dan kita masuk dalam tanda mu'annas yang tidak tampak atau tidak jelas dalam kata, ya disebut takdiri ya. Contohnya yang pertama Zainab. Zainab ini tidak terdapat tak marbutoh di situ. Kemudian tidak ada alif maksurah dan tidak ada alif mamdudah. Zainab ini bisa termasuk kalimat tasniyah atau kata tasniyah karena dengan alasan jikalau Zainab itu merupakan nama seorang perempuan, maka dia termasuk mu'annas. Misal ada orang namanya Zainab, orang perempuan namanya Zainab. Nah, nama Zainab itu termasuk mu'annas karena apa? Karena itu adalah nama seorang perempuan. Meskipun di lafadznya itu tidak ada alamat mu'annas atau tanda mu'annasnya. Oke, seperti contoh lain lah. Misal ada perempuan tuh namanya Zaidun misalnya. Perempuan tuh namanya Zaidun, atau perempuan tuh namanya Ali. Misal perempuan tuh namanya Ali. Nah, itu termasuk mu'annas karena apa? Karena itu merupakan nama dari perempuan meskipun tidak ada tanda mu'annas di dalamnya. Kemudian contoh lain yaitu lafadz ainun. Lafadz ainun ini secara lafzi, secara lafadz, secara katanya mungkin tidak ada tanda mu'annasnya ya. Tapi alamat atau tanda mu'annas yang lain yaitu jikalau ada lafadz yang berpasangan. Jikalau ada kata yang berpasangan maka itu termasuk mu'annas. Contohnya ainun. Ainun berarti mata. Nah, mata itu kan ada sepasang ya, dua. Nah, jadi ainun itu termasuk lafadz atau kata mu'annas karena merupakan kata yang berpasangan atau sepasang dalam maknanya. Meskipun dalam lafadznya itu tidak ada tanda mu'annasnya. Oke. Sampai di sini jelas ya. Jadi intinya kita masuk ke lafadz Allah ya. Lafadz Allah itu termasuk jenis kata mudzakkar. Di sini perlu digarisbawahi jenis kata mudzakkar. Karena apa? Karena di situ tidak mengandung atau tidak terdapat tanda mu'annas. Oke, saya ulangi lagi. Lafadz Allah itu termasuk jenis kata mudzakkar karena tidak mengandung atau tidak terdapat tanda mu'annas di dalamnya. Nah, adapun kata ganti orang ketiga tunggal jenis mudzakkar adalah huwa. Saya ulangi lagi. Adapun kata ganti orang ketiga tunggal atau mudzakkar adalah huwa. Jadi kesimpulannya, bukan berarti Allah itu berjenis kelamin laki-laki. Meskipun kata gantinya huwa. Tapi memang dalam bahasa Arab itu ada dua jenis kata yaitu mudzakkar dan mu'annas. Jadi sepertinya ginilah. Kata madrasah atau sekolahan. Sekolahan itu tidak mungkin berjenis kelamin perempuan. Karena sekolahan itu adalah benda mati dan benda mati itu tidak mempunyai jenis kelamin. Tapi di sini dalam konteks katanya madrasatun itu merupakan jenis kata mu'annas atau perempuan. Karena apa? Karena ada tanda mu'annas di dalamnya
yaitu tak marbutoh. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan ataupun ada sesuatu yang mungkin saya salah dalam menyampaikan, bisa dibenarkan atau diluruskan. Terima kasih, itu cuma pendapat saya dan insya Allah ada sumbernya. Akhirul kalam, summa qala wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.